Lansia stroke tewas terpanggang. Dua debitur BSB ditetapkan tersangka. Kakek hidup sendiri di Gubuk Reot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali Ainyu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 10 September 2024. Setelah 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ainyu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, kebakaran rumah di Tanjung Raja Ogan Ilir menelan korban jiwa. Pria lansia yang mengidap penyakit stroke tak mampu menyelamatkan diri lantaran tinggal sendiri di rumah. Roni, 65 tahun, warga desa Tanjung Raja Ogan Ilir, tewas terpanggang api lantaran rumahnya terbakar Minggu pagi. Pria lansia ini tak mampu menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan rumahnya karena tinggal sendirian di rumah. Selain itu, korban diketahui pengidap penyakit stroke sehingga hanya pasrah saat rumahnya terbakar. Korban tinggal sendirian di rumah setelah berpisah dengan istrinya dan mengidap stroke tahun 2022, sedangkan anaknya semuanya bekerja di luar daerah. Korban terkadang ditemani anak angkatnya, namun sebelum kejadian itu, anak angkat korban pulang ke rumah orang tuanya karena ibunya sakit sehingga meninggalkan korban sendirian pada Sabtu malam. Namun naas, Minggu pagi korban tewas karena terpanggang akibat rumahnya kebakaran. Almarhum ini apa dewean di rumah? Sama aku dulu ada kan, kadang anaknya datang juga. Tapi waktu kejadian lagi dewean apa tidak? Dewean. Aku dan balik ke dusunnya, ke Tanjung. Biasanya datang ke sini ya? Jenazah korban ditemukan petugas dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda mes karyawan milik PT SIG Kecamatan Sako, Palembang. Derasnya angin dan besarnya api ikut membakar lahan kosong dan hampir merambat ke pemukiman warga. Nyerah lagi, nah. Kau ingat nak nyerah, tak lagi dipadam ke kakek canyo. Mau besar ni api no. Dari rekaman warga terlihat api membesar, membakar lahan kosong dan mes karyawan. Terdengar kepanikan warga dari pemukiman perumahan. Besarnya api menghabiskan 8 pintu mes karyawan PT SIG Sako, Palembang. Kencangnya angin membuat api semakin membesar. Api juga membakar lahan serta menghabiskan tanaman dan semak belukar yang mengering. Api hampir saja mengenai pemukiman warga di perumahan. Petugas yang melakukan pemadaman sempat kewalahan akibat kencangnya angin. Api pertama kali membesar di salah satu mes tidak berpenghuni. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi dikarenakan kendaraan pemadam tidak dapat mendekat ke lokasi kebakaran. Ini yang terbakar 8 pintu, yang berisi 4 pintu, yang 4 pintu lagi memang sudah kosong. Ini Sama lahan sudah lama. ya? Iya, di sekitarnya memang ada lahan. Berapa lama tadi pemadaman, Kak? Jadi pemadaman kita mengcover api yang besar tadi lebih kurang 1 jam. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian, namun petugas pemadam kebakaran terus menerjunkan personilnya untuk melakukan pendinginan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, diduga gunakan SPK fiktif, 2 debitur Bank Sumsel Bubble ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Keduanya langsung ditahan terkait korupsi pemberian fasilitas kredit yang merugikan negara mencapai 5,2 miliar rupiah. Dua debitur Bank Sumsel Bubble ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Palembang karena diduga terlibat korupsi pemberian fasilitas kredit yang merugikan negara mencapai 5,2 miliar rupiah. Tersangka FI selaku debitur sekaligus kuasa direktur CV Nadila dan CV Adi Wijaya Karya, dan KK selaku debitur sekaligus direktur CV Izataka dan CV Jaya Agung Mandiri.
Kasipitsus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gofar menjelaskan telah melakukan serangkaian penyidikan bermula dari adanya laporan pihak Bank Sumsel Bubble dalam rangka bersih-bersih BUMN. Modus kedua tersangka melakukan perbuatan pengajuan kredit dengan menggunakan surat perintah kerja palsu atau fiktif pada Bank Sumsel Bubble Cabang Arifai, kantor cabang pembantu Bandara Mas. Dalam perkara ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 5,2 miliar rupiah. Menggunakan surat perintah kerja palsu atau fiktif pada Bank Sumsel Bubble Cabang Arifai Kota Palembang, yaitu pada kantor cabang pembantu Bandara Mas, bahwa perkiraan kerugian keuangan negara saat ini yang kami dapatkan dari hasil penyidikan yaitu 5,4 miliar. Bahwa untuk kepentingan penyidikan kami telah melakukan penahanan untuk kedua tersangka tersebut. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Hingga kini penyidik akan mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Diperiksa Bawaslu, Sekda dan 4 pejabat disumpah. Informasi yang akan kami hadirkan selesai jeda, tetaplah bersama kami. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Sekda Oku Darmawan Irianto dan 4 pejabat lainnya Jumat siang. Pemeriksaan ini terkait dugaan Sekda dan pejabat tidak netral pada Pilkada Oku. Sekretaris Daerah Oku Darmawan Irianto bersama 4 pejabat terdiri dari Kepala Inspektur Oku Akarim, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Slamet Riyadi, Kadin Pariwisata Alfarizi, Camat Lubuk Batang M. Haris diperiksa Badan Pengawas Pemilu Oku buntut dugaan ketidaknetralan abdi negara. Pemeriksaan terkait kehadiran pejabat ASN ini di acara Grass Track yang disebut-sebut disponsori salah satu calon Bupati Wabub Oku 2024, YPN Yes. Pantauan di lapangan, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Slamet Riyadi tiba lebih dulu di kantor Bawaslu Oku. Slamet langsung menjalani pemeriksaan dan sempat disumpah menggunakan Al-Quran sebelum diperiksa Komisioner Bawaslu Oku. Tak lama berselang, Inspektur Kabupaten Oku Akarim menyusul tiba di lokasi. Selanjutnya tiba Kepala Dinas Pariwisata Alfarizi dan Camat Lubuk Batang M. Haris. Saya tahunya dapat undangan karena kebetulan istri saya lama menjadi camat Sano dan saya kenal dengan kadesnya, terutama saya diundang dan saya hadir. Jadi tidak ada sama sekali di situ spanduk, pamflet ataupun apa yang menunjukkan itu acara daripada paslon. Sementara Sekda Oku usai pemeriksaan enggan diwawancarai dan berlalu meninggalkan wartawan. Komisioner Bawaslu mengaku adanya pemanggilan dan pemeriksaan 5 pejabat Pemkab Oku berdasarkan temuan terkait dugaan netralitas ASN serta viralnya pemberitaan media. Hari ini belum bisa kami menyimpulkan apakah ini ada kaitannya sama netralitas ASN atau apa, belum sampai ke situ kan, karena kita masih mengkaji terlebih dahulu. Kalau kapasitas yang hadir ini kan terundang. Jadi sejauh ini baru sebatas itu dulu yang bisa kita kasih tahu. Undangan dari siapa, Pak? Ya itu terundang dari lembaga Karang Taruna. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, poster dan baliho pilkada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muara Enim meramaikan setiap tempat. Ironisnya, pemasangan APK pilkada terkesan sembarangan hingga mengganggu keindahan. Sejumlah alat peraga kampanye milik pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muara Enim bertebaran di setiap titik kota Muara Enim. Bahkan poster dari calon yang tidak mendaftar pun masih terlihat di sejumlah titik. Meski saat ini tahapan Pilkada 2024 baru masuk pada tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan, namun paslon sengaja memasang baliho dengan alasan sosialisasi sebelum ada ketentuan larangan dari KPU. Tak heran jika pohon dan tiang listrik serta internet menjadi sasaran pemasangan APK calon kepala daerah. Ganggu pemandangan, satu ya. Yang kedua tentu pohonnya jadi gimana gitu, ikut Rusak ya? terpengaruh. Apalagi kalau pakai paku. Kan mati ya. Cuman memang enggak spontanitas lagu mati sih enggak. Cuman tentu Pengaruh lah masih mah. Warga meminta instansi berwenang menertibkan APK Pilkada karena saat ini belum masuk masa kampanye, terutama baliho atau poster yang melanggar perda.
Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, Ainjus, laporkan. Pemirsa, menyukseskan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menggelar bincang santai bersama awak media sambil ngopi bareng. Untuk kegiatan Bincang santai bersama awak media sekota Pagar Alam, baik media cetak, media online, dan media elektronik di Kota Pagar Alam, juga dihadiri Badan Kesbang Pol, Kejaksaan, Kepolisian, serta Komisioner KPUD Kota Pagar Alam. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan sinergitas antara KPUD Kota Pagar Alam bersama awak media dalam memberikan informasi berita dengan cepat dan jelas kepada masyarakat dalam tahapan pilkada hingga hari pemilihan di 27 November 2024 mendatang. Selain itu, dalam pemberitaan, media diharapkan dapat menjaga netralitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak merugikan pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam 2024. Kolaborasi dalam mensukseskan pemilu pilkada Kota Pagar Alam. Harap sepenuhnya kepada seluruh rekan media, dalam hal ini kami yakin kepada rekan-rekan media kita bisa berkolaborasi bersinergitas guna membentuk pilkada di Kota Pagar Alam dalam keadaan damai, tentram seperti yang kita harapkan. Sama-sama menyukseskan jalannya pesta demokrasi pilkada. Makanya ini salah satunya kita dari penyelenggara pemilu mengumpulkan awak media untuk sama-sama membangun kebersamaan, memberitakan hal-hal yang positif sebagai check and balance, baik masing-masing dari paslon maupun dari penyelenggara dan pihak pengamanan. Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi dan sinergitas KPU dan media terus terjalin dalam memberikan informasi serta edukasi yang positif kepada masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, Ainjus, melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai kakek hidup sendiri di Gubuk Reot. Tetaplah bersama kami. Mempertanyakan rasa keadilan, demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. bagaimana kemudian fakta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kan? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Aji Somsel. Bangunan PDAM Tirta Betuah di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Banyu-Asin, ambruk. Diduga lapuk keterbakan usia. Akibatnya distribusi PDAM terganggu hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi bangunan yang terlihat rapuh di bagian bawah dan beberapa besi penyangga yang tidak kuat menahan beban bangunan mengakibatkan bangunan PDAM Tirta Betuah ambruk ke sungai. Warga pun menjadi khawatir distribusi air bersih terganggu karena saat musim kemarau masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyu-Asin mengaku telah menerima laporan bangunan intek yang ambruk di Desa Lebung. Namun saat ini untuk pemeliharaan bangunan PDAM Tirta Betuah harus mengajukan surat ke Balai Besar Sungai 8 Sumatera Selatan terlebih dahulu. Masa rubuhnya rumah intek ini sendiri pada hari Selasa, dan kemarin kami sudah langsung berkoordinasi melalui Kabid ANPL Saudara Safrijal itu untuk langsung ke Balai Besar Wilayah Sungai 8 Sumatera Selatan terkait masalah bangunan intek ini. Mengenai informasi terkait masalah distribusi air ke masyarakat, alhamdulillah intek ini sebenarnya bukan intek primer yang kita gunakan selama ini. Intinya kegiatan ini adalah kegiatan dari Balai Besar, karena prinsip kita adalah tipe dari PDAM adalah masih perusahaan daerah, belum mengarah ke perusahaan umum daerah, sehingga kewenangan kita masih terbatas untuk mengakomodir pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan terhadap bahan-bahan atau material ataupun baik bantuan yang dari pusat ke PDAM. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful Ainjus melaporkan. Pemirsa, di tengah pemerintah yang sedang giat mengentaskan kemiskinan ekstrim, ternyata masih banyak warga yang hidup di garis kemiskinan. Tempat tinggal tak layak huni dan makan menanti pemberian tetangga, seperti yang dialami seorang kakek di Ogan, Komering Ilir. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah kondisi kehidupan seorang kakek bernama Amrin, warga Desa Pematang Buluran, Kabupaten Oki, yang terpaksa tinggal di gubuk reot sendirian tanpa ada yang menemani sejak istri tercinta meninggal dunia. Miris memang, di tengah pemerintah tengah giatnya mengentaskan kemiskinan ekstrim, ternyata masih ada warga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Rumah yang dihuni sudah tak layak dan nyaris roboh. Namun kakek Amrin tak bisa berbuat apa-apa kecuali memilih tetap bertahan di rumahnya yang sangat memprihatinkan. Diakui kakek Amrin, saat hujan turun rumahnya bocor dan air memenuhi di tengah pemerintah tengah giatnya mengentaskan kemiskinan ekstrim, ternyata masih ada warga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, rumahnya roboh. Untuk makan sehari-hari, kakek Amrin mengharapkan belas kasihan tetangganya karena sawahnya sering gagal panen. Untuk kebutuhan Bapak sehari-hari, untuk makan, Bapak? Ini sawah dek dikit-dikit. Nanam padi ya, itulah ada umur dikit. Untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak? Untuk makannya, belanjanya, kadang-kadang dijual beras. Yang itulah, yang lain tak kati. Kakek Amrin berharap ada uluran tangan untuk bedah rumah meski ia juga bersyukur telah mendapatkan BLT dari pemerintah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, Ainjus melaporkan. Bak lautan manusia, ribuan masyarakat memadati halaman Gor Biduk Kajang Kayu Agung, Kabupaten Oki, guna mengikuti senam sehat berhadiah. Membludaknya ribuan masyarakat mengikuti acara senam itu bukan tanpa alasan, karena senam-senam sehat banjir hadiah berupa 1 unit rumah siap huni. Kemudian 2 paket umroh, sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, dan hadiah menarik lainnya. Senam sehat itu bersama Muhendi, calon Bupati Oki yang akan maju pada Pilkada tahun 2024. Namun acara itu bukan ajang kampanye, melainkan dalam rangka memperingati HUT Partai Demokrat ke-23 tahun di Kabupaten Oki.
Hari ini kita melakukan senam sehat, senam gembira bersama warga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari berbagai kecamatan. Sekaligus kita melaksanakan hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-23. Jadi mudah-mudahan dengan umur 23 ini kita pengen Partai Demokrat lebih dekat dengan masyarakat. Dan juga pengurus, ya tentu harapannya kita terus berkontribusi untuk masyarakat, dekat dengan masyarakat dan Kedepan Partai Demokrat diharapkan mampu memberikan bukti nyata kepada masyarakat, dekat dengan masyarakat sehingga tahu kebutuhan masyarakat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Rumah terbakar, lansia tewas terpanggang. Tiga terdakwa tawuran tewaskan remaja divonis 12 tahun penjara. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Kebakaran rumah di Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan menewaskan pria lansia yang mengidap stroke. Pria ini tak mampu menyelamatkan diri lantaran tinggal sendiri di rumah. Roni, 65 tahun, warga desa Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas terpanggang api lantaran rumahnya terbakar Minggu pagi kemarin. Pria lansia ini tak mampu menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan rumahnya karena tinggal sebatang kara di rumah. Selain itu, korban diketahui mengidap penyakit stroke sehingga hanya pasrah saat rumahnya terbakar. Korban tinggal sendirian di rumah setelah berpisah dengan istrinya dan mengidap stroke tahun 2022, sementara anaknya semuanya bekerja di luar daerah. Korban terkadang ditemani anak angkatnya, namun sebelum kejadian itu anak angkat korban ini pulang ke rumah orang tuanya karena ibunya sakit. Tapi waktu kejadian lagi dewean apa tidak? Dewean. Aku dan balik ke dusunnya, ke Tangelo. Biasanya datang ke sini ya? Berdua tinggal di rumah. Aku kan siapa tuh lah ya? Anak-anaknya kemana almarhum? Anaknya begawi keluarga. Usai korban ditemukan petugas yang sudah hitam arang itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Belum diketahui asal api dari mana hingga menyebabkan rumah korban terbakar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda mes karyawan milik PT SIG, Kecamatan Sako, Palembang. Derasnya angin dan besarnya api ikut membakar lahan kosong dan hampir merambat pemukiman warga. Dari rekaman warga terlihat api sudah membesar membakar lahan kosong dan mes karyawan di lokasi kejadian. Terdengar kepanikan warga dari pemukiman perumahan. Besarnya api menghabiskan 8 pintu mes karyawan PT SIG Sako, Palembang.
Angin kencang membuat api secara sporadis juga membakar lahan kosong dan nyaris merambat pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi. Api pertama kali diketahui sudah membesar di salah satu mes paling ujung yang tidak berpenghuni. Petugas yang mendapat laporan terjadi kebakaran di mes milik PT SIG menerjunkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Petugas mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi dikarenakan kendaraan pemadam tidak bisa mendekat ke lokasi kebakaran. Iya, di sekitarnya memang ada lahan. Berapa lama tadi pemadaman, Kak? Jadi pemadaman kita mengcover api yang besar tadi lebih kurang 1 jam. Namun hingga saat ini 16.00 lebih kita masih melakukan pendinginan di lokasi ya. Soalnya ada sebagian lahan gambut itu ya? Iya, sebagian ada lahan di permukaan tanah seperti itu kan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, namun petugas pemadam tetap melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 20 hektar lahan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. BPBD Muara Enim bersama Manggala Agni telah melakukan pemadaman melalui darat dan udara dengan bantuan helikopter waterbombing dari BPBD Sumsel. Untuk segera mengatasi karhutla yang telah menghanguskan puluhan hektar lahan agar tidak meluas dan mendekati rumah penduduk. Penanganan secara intensif telah dilakukan pemadaman dengan menggunakan heli waterbombing dari BPBD Sumsel. PJ Bupati Muara Enim saat meninjau lokasi kebakaran mengatakan peristiwa kebakaran ini pemerintah melalui BPBD bersama Manggala Agni telah berupaya melakukan pemadaman dan pencegahan sehingga titik api sudah berkurang namun tetap dilakukan tindakan secepatnya agar tidak meluas dan melanda kawasan pemukiman penduduk. Alhamdulillah baik dari Forkompinda, ada Pak Ramil, tadi ada Pak Dandim bersama Pak Sekda sudah melakukan waterbombing, terus tindakan pemadaman darat ya Pak ya. Pemadaman darat sudah dilakukan semua. Nah, ini sudah mulai padam. Nanti mungkin akan dilaksanakan lagi mungkin waterbombing dan sudah ditelepon tadi ke Laksa dari provinsi untuk membantu waterbombing lebih banyak lagi. Kepada masyarakat diharapkan agar selalu waspada dan hati-hati terhadap kebakaran. Mengingat musim ini kemarau agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Terlebih bagi perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 20 hektar lahan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 20 hektar lahan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. BPBD Muara Enim bersama Manggala Agni telah melakukan pemadaman melalui darat dan udara dengan bantuan helikopter waterbombing dari BPBD Sumsel. Persidangan kasus 3 pelaku tawuran antar kelompok remaja sebabkan tewasnya putra alam akibat penganiayaan menggunakan sajam yang terjadi di Jalan Maijen Yusuf, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Kini 3 pelaku Laguna Nopriansyah, Miko Aprilian, dan Muhammad Fadil jalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Palembang. Ketiga terdakwa didakwa pasal berlapis, pasal 170 ayat 3 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 338 KUHP. Ketiganya dituntut jaksa masing-masing 12 tahun penjara. Mendengar tuntutan jaksa Kejari Palembang tersebut, Yana, ibu korban, menyatakan tak puas dengan tuntutan jaksa. Minta hakim agar berikan putusan kepada pelaku dihukum seberat-beratnya. Ucapan tanggapannya yuk. Kami minta seberat-beratnya. Habis ini kan masih ada sidang putusan ya. Harapannya dengan hakim gimana yuk? Bisa lebih tinggi ini. Lebih tinggi lagi kami minta. Lebih tinggi lagi. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar tanggal 10 September dengan agenda pledoi pembelaan dari ketiga terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sidang kasus yang menewaskan lawan musuh tawuran putra alam. 3 pelaku dituntut jaksa 12 tahun penjara. Ibu korban tidak puas, minta keadilan agar hakim nanti menghukum para pelaku lebih berat lagi. Inilah Joni Irwansyah, pengedar atau kurir narkotika jenis ganja seberat 17 kg. Saat ini menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Dalam amar putusannya, hakim sidang menyatakan kalau terdakwa Joni Irwansyah terbukti secara sah meyakinkan bersalah jadi perantara jual beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon ganja. Sebagaimana diatur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Akibat perbuatan terdakwa Joni Irwansyah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun, denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Vonis putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 16 tahun. Atas vonis putusan majelis hakim persidangan, terdakwa menyatakan menerima putusan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Joni Irwansyah, kurir ganja seberat 17 kg divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus selama 14 tahun kurungan penjara. 2 debitur Bank Sumsel Babel ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Palembang terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit yang merugikan negara mencapai 5,2 miliar rupiah. Tersangka FI selaku debitur sekaligus kuasa Direktur CV Nadilah dan CV Adiwijaya Karya, dan KK selaku debitur sekaligus Direktur CV Izataka dan CV Jaya Agung Mandiri.
Kasipitsus Kejari Palembang menjelaskan penyidikan ini bermula dari adanya laporan pihak Bank Sumsel Bubble dalam rangka bersih-bersih BUMN. Modus kedua tersangka melakukan perbuatan pengajuan kredit dengan menggunakan surat perintah kerja palsu atau fiktif pada Bank Sumsel Bubble cabang Arifai, kantor cabang pembantu Bandara Mas. Dalam perkara ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 5,2 miliar rupiah. Menggunakan surat perintah kerja palsu atau fiktif pada Bank Sumsel Bubble cabang Arifai, Kota Palembang, yaitu pada kantor cabang pembantu Bandara Mas. Bahwa perkiraan kerugian keuangan negara saat ini yang kami dapatkan dari hasil penyidikan yaitu 5,4 miliar. Bahwa untuk kepentingan penyidikan kami telah melakukan penahanan untuk kedua tersangka tersebut. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Hingga kini penyidik akan mendalami kasus. Tidak tutup kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Limbah minyak mentah cemari lingkungan. Informasinya setelah pariwara berikut. Bundesliga live iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Limbah minyak mentah yang berasal dari sumur TAP 405 yang merupakan sumur tua milik perusahaan Pertamina File Pendopo cemari lingkungan. Ceceran minyak mentah terus keluar dari sumur dan cemari lingkungan sekitar. Minyak mentah terus keluar dari sumur TPA 405 BP Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Aliran minyak mencemari lingkungan sekitar. Terlihat dari sumur minyak mentah terus bergelembung keluar dari sumur. Banyaknya ceceran minyak selain mencemari lingkungan juga dikhawatirkan akan memicu kebakaran. Mengingat saat ini merupakan musim kemarau yang tentu saja rentan akan kebakaran.
Anggota DPRD Pali Romi Suryadi dari fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan saat mendapat laporan dari masyarakat langsung mengecek ke lokasi. Beliau menyampaikan ini merupakan kejahatan lingkungan. Pihak perusahaan terkesan membiarkan dan dirinya akan bawa ke meja DPRD Pali untuk dilakukan pembahasan. Merupakan kejahatan lingkungan. Ini kalau melihat limbah ini sudah bertahun-tahun ini. Waktu kita tanya dengan masyarakat seputar ini sudah dilaporkan dengan Pertamina, tapi Pertamina tidak ada tindakan. Ya, kita kepada Pertamina ya untuk menindaklanjuti limbah ini. Pemilik lahan yang di sekitar sumur mengatakan pihaknya telah laporan pada pihak Pertamina namun belum ditindaklanjuti. Mereka merasa takut karena bersebelahan dengan lahan yang baru dibuka. Takut terjadi kebakaran serta menelan korban, mengingat minyak mentah juga mengandung gas. Saya kenewan aku ada ladang sih kak. Takut ada api-api kan, takut ada gas takut ada kebakaran, mengapa ya gitu. Nah, Pertamina nyala kami ya gitu. Jadi terganggu gitu? Terganggu lah. Sementara itu, pihak Pertamina memberikan jawaban bahwa kebocoran minyak mentah ini akibat sabotase, dirusak orang yang tidak dikenal di bagian kepala sumur, sehingga menyebabkan crude oil keluar. Pihaknya telah melakukan penanganan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP di Palembang ditangkap polisi. Korban dibunuh dulu baru diperkosa. Motif dari pembunuhan karena salah satu pelaku sakit hati cintanya ditolak korban. Keempat anak di bawah umur ini ditetapkan tersangka kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP berinisial AA yang ditemukan tewas di tempat pemakaman pada Minggu siang 1 September 2024 lalu. Mereka yakni IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan HS 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban dibunuh terlebih dahulu lalu diperkosa secara bergilir oleh para tersangka. Tak sampai di situ, korban yang sudah meninggal dunia dan diperkosa kemudian dipindahkan dari TKP pertama ke TKP kedua oleh para tersangka lalu diperkosa kembali. Motif dari pembunuhan tersebut lantaran tersangka IS sakit hati dengan korban yang menolak cintanya. Tersangka sengaja tidak ditampilkan petugas lantaran para tersangka masih di bawah umur. Yang pada akhirnya pada pukul 16 sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung, kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas, henti nafas, yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah. Akibat ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah